Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Deddy Kurniawan selaku dosen pengajar mata kuliah pajak internasional atas kesempatan yang beliau berikan. Kami dari kelompok 2 kelas AK4A pagi akan mempresentasikan mengenai domisili fiskal. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Febriana Dewanti dengan NIM 012 dan kedua rekan saya yaitu Yasmin Keludina dengan NIM 007 dan Wiwit Eza Safitri dengan NIM 011. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian domisili fiskal. Apa itu domisili fiskal? Domisili fiskal atau fiskal domisil adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk atau residen dan untuk subjek pajak luar negeri untuk bukan penduduk atau non-residen. Status penduduk atau bukan penduduk akan berpengaruh terhadap pemajakan atas penghasilan seseorang. Pemajakan untuk penduduk pada umumnya menggunakan prinsip worldwide atau asas domisili, sedangkan pemajakan untuk bukan penduduk pada umumnya dikenakan sistem pajak teritorial atau asas sumber. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Berikut kriteria subjek pajak dalam negeri berdasarkan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 1. Orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pembukaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Undang-Undang Pajak Penghasilan melihat subjek pajak dalam negeri orang pribadi berdasarkan faktor tempat tinggal, jangka waktu berada di Indonesia, dan adanya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan penentuan domisili fiskal untuk subjek pajak dalam negeri badan ditinjau dari tempat didirikan atau kedudukan badan tersebut. Pengertian didirikan di Indonesia adalah dasar hukum pendirian badan tersebut menggunakan hukum Indonesia dan didaftarkan di Indonesia. Sedangkan pengertian tempat kedudukan adalah keberadaan kantor pusat wajib pajak badan berada. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Febriana Dewanti. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Menurut pasal 26 Undang-Undang PPH, wajib pajak luar negeri hanya akan dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh bersumber dari Indonesia saja dan hanya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang keempat, tidak termasuk subjek pajak. Orang ataupun badan yang tidak diwajibkan untuk membayar pajak atau tidak dikenakan pajak atas penghasilan ataupun objek pajak yang dimilikinya, maka itulah tidak termasuk subjek pajak.
Selanjutnya, orang pribadi atau instansi bukan subjek pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional. Syaratnya yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia selain mendapatkan pinjaman dari pemerintah dan dananya berasal dari iuran anggota. Yang ketiga, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti ABD atau Asian Development Bank. Yang kedua ada IFC atau International Finance Corporation dan lain sebagainya. Yang kedua ada kerjasama kebudayaan, contohnya kerjasama kebudayaan Belanda, Republik Indonesia. Yang kedua kerjasama kebudayaan Jepang dan juga Republik Indonesia dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kerjasama teknik, contohnya ada kerjasama teknik Kanada dengan Republik Indonesia, ada kerjasama teknik India dengan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada organisasi internasional lainnya seperti Asian Secretariat, ada ACE atau The Asian Center of Energy dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Wiwit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. 5. Penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Seperti yang kita ketahui, domisili adalah letak atau tempat di mana subjek pajak tinggal ataupun alamat di mana suatu instansi berdiri. Sedangkan domisili fiskal itu digunakan untuk menentukan pemajakan. Berikut adalah penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Yang pertama ada Amerika Serikat. Penentuan domisili fiskalnya yang pertama adalah pemegang kartu Green Card. Green Card adalah kartu atau surat izin untuk menetap di Amerika Serikat. Yang kedua, warga negara lain yang dianggap sebagai penduduk dan dikenakan pajak, yaitu apabila seorang tersebut lebih dari 31 hari tinggal di Amerika Serikat. Yang kedua ada Hong Kong. Itu penentuan domisili fiskalnya yang pertama, lahir di Hong Kong. Yang kedua, warga negara Cina yang lahir di Hong Kong dan secara sah diizinkan untuk tinggal di Hong Kong. Yang ketiga, warga negara Cina yang lahir di luar Hong Kong, tetapi orang tuanya sudah menjadi warga negara tetap di Hong Kong. Dan yang terakhir, warga negara asing yang tinggal di Hong Kong secara sah selama 7 tahun. 6. Surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili adalah surat yang menerangkan di mana seorang itu tinggal atau berasal. Dengan surat keterangan domisili ini atau SKD, maka seseorang ataupun badan tersebut mendapat perlindungan pajak sesuai persetujuan P3B. Surat keterangan domisili ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri. Surat keterangan domisili wajib pajak dalam negeri ini menggunakan formulir SKD Form DJT 7 yang digunakan sebagai bukti domisili pajak warga negara Indonesia. Wajib pajak dalam negara yang dapat memperoleh SKD adalah wajib pajak yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, berstatus subjek pajak dalam negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 2 Ayat 3. Yang kedua, memiliki NPWP. Yang ketiga, bukan berstatus sebagai wajib pajak luar negeri sesuai Undang-Undang PPh Pasal 2 Ayat 4. Di Indonesia sendiri, SKD diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disalurkan melalui KPP domisili. 2. Surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Berdasarkan Per 61 Daring PJ Daring 2009 Jo Per Strip 24 Daring PJ Daring 2010, SKD wajib pajak luar negeri adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh wajib pajak luar negeri serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B. Adapun peraturan sebelumnya terdapat dalam SE Strip 03 Daring PJ.101 Daring 1996.
Direktorat Jenderal Pajak tidak menentukan format SKD, melainkan disesuaikan dengan kelaziman di negara mitra P3B. Berikut beberapa hal yang terdapat dalam SE-03-PJ.101-1996 diantaranya. Pertama, dalam SKD terdapat pernyataan bahwa WPLN tersebut adalah penduduk dari negara mitra P3B. Yang kedua, tanggal SKD diterbitkan atau disahkan. Yang terakhir, tanda tangan pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SKD. Ada dua formulir SKD untuk wajib pajak luar negeri, berdasarkan per 61-PJ-2009 Jo per strip 24-PJ-2010, yaitu yang pertama adalah form DGT1. Ini digunakan untuk 1. WPLN yang menerima penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen. Yang kedua, WPLN Bank. Dan terakhir, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia. Yang kedua ada form DJT2. Ini adalah form SKD yang bersifat umum dan digunakan untuk WPLN lainnya. Berikut bisa kita lihat adalah contoh surat keterangan domisili. Di dalamnya terdapat tanggal surat, identitas wajib pajak, tahun pajak SKD, pernyataan tentang domisili wajib pajak, dan terakhir ada tanda tangan competent authority atau wakilnya yang sah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.